Shalom, selamat sore anak-anak. Shalom, selamat sore Ibu Guru. Dong, Inari kabar kemana? Bye-bye, Sako. Baik. Nah, Inari kita akan belajar tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, sebelum kita mulai dengan materi, Ibu minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau bersedia untuk berdoa? Maria. Maria, silakan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai dengan belajar mengajar kami. Tuhan Yesus berkati dalam pertengahan berakhir yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Terima kasih untuk anak Maria yang sudah memimpin kita dalam doa. Nah, ini hari kita akan belajar tentang peran Allah dalam kehidupan keluarga. Nah, anak-anak tahu kok yang menciptakan keluarga itu siapa? Tuhan. Tuhan. Nah, dalam keluarga itu ada siapa-siapa sah? Ada Mama, Bapa, dan anak. Mama, Bapa, dan anak. Nah, Tuhan itu menciptakan ketemu manusia itu dalam dua bentuk. Nah, bentuk apa dan apa? Dua bentuk jenis. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Nah, itu yang Tuhan menciptakan manusia itu. Anak-anak bisa baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 25. Ada yang bawa kitab? Ada. Ada yang bawa kitab, silakan baca kas kita dari Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. 21 sampai 25. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian firman Tuhan. Nah, terima kasih sudah membacakan bagi kita. Jadi makna dari firman Tuhan yang sudah dibacakan itu, yaitu manusia diciptakan berbeda-beda tapi satu kesatuan. Artinya manusia diciptakan dalam dua jenis kelamin, yaitu perempuan dan juga laki-laki. Manusia itu sama dan sehakikat, namun diciptakan dengan fungsi yang berbeda agar saling mengasihi dan melengkapi. Siapa di sini yang selalu mengasihi dia pun sesama, mengasihi dia pun teman? Ada kau yang suka mengasihi? Atau dalam kehidupan sehari hanya marah-marah sah? Ada. Mengasihi siapa? Contohnya mengasihi siapa? Orang tua dan teman-teman. Mengasihi orang tua dan teman-teman. Berikan daya tarik yang luar biasa dalam diri sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, yang kita tahu itu perempuan itu cantik kok jelek? Cantik. Kalau laki-laki itu ganteng kok jelek? Ganteng. Jelek betul. Jelek kok ganteng? Ganteng. Nah, yang ciptakan itu perempuan dan laki-laki itu siapa? Tuhan. Ciptakan laki-laki dan perempuan cantik dan ganteng itu siapa? Tuhan. Nah, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan itu diciptakan supaya dong dua itu punya rasa ketertarikan. Jadi kita lihat tuh ada orang yang saling suka, ada laki-laki yang suka dengan perempuan, ada juga perempuan yang suka dengan laki-laki. Betul pesannya? Betul. Itu Tuhan ciptakan ada daya tarik supaya tadi yang firman Tuhan bilang itu nanti dong hidup sama-sama.
Sama-sama. Laki-laki dan perempuan akan hidup sama-sama. Nah, kalau keluarga Kristen itu adalah keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Berarti semua anggota keluarga itu berdoa dan melayani Tuhan. Semua di sini pernah berdoa begitu atau pernah berdoa? Pernah. Nah, berdoa tuh minta apa saja di Tuhan? Minta berkat. Ada yang minta berkat, kalau yang sudah besar ada yang minta jodoh, betul ya? Betul. Minta pertolongan. Minta pertolongan apa? Dalam bentuk apa? Kesehatan orang tua. Terus untuk berdoa. Untuk sekolah, pendidikan, dan lain-lain. Nah. Nah, jadi anak-anak kalau mau menjadi keluarga Kristen berarti harus cinta dan melayani Tuhan. Nah, jadi anak-anak ketekunan dalam doa yang setiap hari anak-anak berdoa itu nanti mempertaruhkan diri dengan Kristus dan diperlihatkan dengan sangat jelas oleh keluarga-keluarga Kristiani, jemaat, dan juga masyarakat sekitar. Nah, itu anak-anak bisa baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 hingga ayat yang ke-47. Nah, di situ dikatakan bahwa mereka selalu berkumpul bersama untuk berdoa dan merayakan perjamuan secara bergilir dari rumah ke rumah melalui doa dan perjamuan bersama dalam keluarga. Kehidupan keluarga yang sangat kompleks dengan berbagai kesibukan maupun masalah pada saat ini penting dan tetap harus menyempatkan waktu untuk bertumbuh dalam Tuhan bersama keluarga. Jadi anak-anak sekalian, kalau setiap hari walaupun anak-anak sibuk bermain atau sibuk buat apa, saya harus punya waktu untuk berdoa dengan Tuhan. Nah, baik anak-anak, tadi kan Ibu bilang kita materi itu tentang keluarga. Nah, jadi anak-anak sebutkan bilang dalam keluarga itu ada bapak, ada mama, dengan ada Anak. Nah, sekarang coba anak-anak sebutkan kasih Ibu tuh bapak dalam keluarga tuh dia tugas sebagai apa, mama pun tugas sebagai apa, dan anak-anak tuh dia tugas sebagai apa. Bapak bertugas mencari nafkah untuk keluarga. Kerja cari uang. Kalau hanya mulai ulang. Baik anak-anak yang mau jawab, silakan angkat tangan dan sebutkan nama. Mencari uang. Sebutkan nama baru. Nama Inka. Tugas ayah itu sebagai apa? Mencari uang untuk keluarga. Kalau mama? Mama ibu rumah tangga. Kalau sebagai anak? Belajar. Dan sekolah. Ada yang lain? Ya, jawaban dari anak Inka sangat bagus. Dari teman-teman yang lain masih ada? Masih. Nama siapa? Andi. Coba sebutkan yang tadi kan bilang keluarga itu ada bapak, mama, dan anak. Coba sebutkan mereka punya tugas dalam keluarga itu sebagai apa? Kalau bapak mencari nafkah untuk kehidupan kita sehari-hari. Kalau mama mengurus rumah tangga. Kalau sebagai anak harus rajin dan tekun belajar untuk masa depan. Itu bisa. Masih ada lain? Ya. Pas. Kita tadi kan tentang buat teman dua orang yang sudah menjawab. Jadi yang dijawab itu betul, karena kalau bapak itu dia punya tugas itu adalah mencari nafkah untuk kita dalam rumah. Rumah. Kalau
tapi dia sebagai ibu rumah tangga. Dah. Anak-anak itu dia harus belajar dan tekun dalam sekolah supaya bisa meraih cita-cita di masa depan. Iya. Nah, baik, jadi anak-anak, hari ini kita punya materi sampai di sini dan kita akan berjumpa kembali di minggu depan. Namun sebelum itu Ibu akan kasih anak-anak tugas. Nah, yang bawa buku dan pulpen silakan catat tugas. Tugas nomor 1 yaitu jelaskan pengertian dari keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Yang kedua yaitu sebutkan keluarga sebagai tempat bernaung Roh Kudus. Yang ketiga yaitu arti dari keluarga yang mencerminkan kasih Allah secara baik itu seperti apa. Dan yang keempat yaitu keluarga sebagai pencitra itu dinyatakan dalam kasih persaudaraan seperti apa. Nah, jadi anak-anak tugasnya 4 nomor. Jadi minggu depan sebelum pelajaran dimulai, nanti dikumpulkan di depan meja Ibu. Iya. Nah, jadi kita punya pelajaran sudah selesai. Ibu akan absen. Yang pertama Anggi, Hadir. yang kedua Maria, Hadir. Hadir, Inka, Hadir. Talia, Hadir. Erwin, Hadir. Dedi. Hadir. Nah, jadi kita punya pelajaran sampai di sini. Sebelum kita pulang, nanti kita akan menyanyi salah satu lagu yang anak-anak pilih, yang anak-anak tahu lagu apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua tahu? Tahu. Nah, kita menyanyi bersama dan nanti Ibu akan doa buat kita. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Anak-anak, sebelum kita pulang, mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami keadaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin dan menjaga kami dari awal pembelajaran kami, pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi tiba saatnya kami akan pulang Tuhan, kini Tuhan berkati kami, anak-anak-Mu dari tempat ini hingga tiba di rumah Tuhan masing-masing dengan selamat. Kini Kau memberkati kami dan minggu depan Engkau kumpulkan kami kembali di tempat ini dengan suatu keadaan yang sukacita Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, jadi itu Kotong punya pembelajaran hari ini. Jadi anak-anak yang tadi sudah dengar materi, jangan lupa berdoa, jangan lupa sekolah yang rajin, jangan lupa bantu orang tua. Jangan lupa juga kerja tugas yang tadi Ibu sudah kasih. Dan minggu depan sebelum masuk kelas, tugas harus dikumpulkan di atas meja. Nah, demikian hari ini. Terima kasih. Shalom. Shalom. Hati-hati di jalan.